Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa wa idza hadara qismata ulul qurba wal yatama wal masakin wa farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim min khalfihim dhurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Shadaqallahul azim. Kita lanjutkan ke terjemahnya. Lirrijali, bagi laki-laki, ya. Kalau secara bahasa memang rijal itu khusus untuk laki-laki dewasa, ya. Tapi di sini dimaksud bukan yang dewasa saja. Semua anak laki-laki dari yang kecil sampai yang besar, yang dewasa bila statusnya sebagai anak, ya. Nasibun, ya, ada bagian mimma dari apa yang taroka telah meninggalkan siapa al-walidan dari kedua orang tuanya. Jadi bagian di sini maksudnya bagian warisan, ya. Wal aqrabun, juga dari kerabat, ya. Karena bisa jadi yang mati adalah kakaknya. Nah, kalau nggak ada orang tua, ya, adik juga bisa dapat, kakaknya lagi bisa dapat. Walin nisa'i, dan untuk anak perempuan, ya. Nggak harus yang udah dewasa, ya. Bisa jadi termasuk yang belum dewasa. Kalau statusnya sebagai anak karena masih ada orang tua, ya. Nasibaun, ya, ada bagian warisan mimma dari apa yang taroka telah meninggalkannya, harta maksudnya. Siapa yang meninggalkan al-walidan, kedua orang tua, wal aqrabun, juga kerabat. Mimma dari apa yang, ya, ditinggalkan dari harta tadi, qalla, entah itu bagiannya sedikit, minhu, daripadanya harta, au katsur, atau banyak, ya. Artinya banyak dikitnya, kalau emang ada peninggalan harta warisan berarti anak laki atau perempuan, ya, dapat apa? Dapat warisan. Itu nasiban, sebagai nasib, ya, bagian. Jadi nasib itu artinya bagian. Kan kita sering ngomong nasib, ya, memang bagiannya gitu, ya, bagian. Ya, nasiban, bagian mafruḍo, yang diwajibkan. Jadi ini pakainya kata farodho, ya, fardu, artinya wajib. Tapi kalau ada fardu, ini kewajiban yang datangnya dari Allah. Karena ada wajib yang datangnya bukan dari Allah. Ya, seperti misalnya ada peraturan, ini wajib pakai helm gitu, ya. Wajib apa gitu, ya. Tapi manusia yang
bikin, itu namanya bukan makruh atau bukan fardu gitu ya, tapi wajib aja. Dan ini salah satu perbedaannya. Nah, dalam syariat kalau sudah kata wajib itu berarti kewajiban yang tidak bisa digantikan ya, harus yang bersangkutan. Nah, kalau pakai fardu ini juga berarti kewajiban datangnya dari Allah ya, bukan dari makhluk. Wa idza, dan apabila hadoro ya, hadir al qismata ya, ketika ada pembagian warisan, di situ hadir ulul qurba, apa Pak? Ulul qurba yang memiliki hubungan kerabat ya tadi, tapi dia bukan ahli waris, tapi masih hubungannya kerabat dekat ya, qurba. Wal yatama, hadir juga ada anak-anak yatim. Wal masakin, hadir juga ada orang-orang miskin. Farzuquhum, maka berilah rezeki mereka, artinya suruh dibagi ya, bukan bagian warisan ya, dari bagian masing-masing yang dapat apa warisan bisa ngasih ya. Kalau istilah sekarang uang denger atau uang apa gitu ya. Nah itu ini uang jago sih. Uang jago. Iya, uang denger tadi. Jadi kadang lihat ada pembagian, jangan sampai cuman apa liatin doang ya, lihat mata pating apa namanya. Oh ini gitu. Ini kan orang-orang yang melas semua ini kan. Melas semua ini. Jadi karunya lah dikasih ya, entah seberapa. Ya farzuquhum, kasih. Jangan cuman Pak tahu doang, denger doang gitu. Kalau ustadznya biarin, ustadz biasa dimintain ilmunya bla 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 bla, ya nggak apa-apa, ustadz memang udah kewajibannya ya. Tapi untuk ini kerabat dekat, yatim, masakin harus kasih. Kalau ustadz nggak dikasih nggak apa-apa. Mau Pak? Itu biasa itu ustadz itu biasa. Heboh gitu ya, waris jumlahnya ember-emberan ya. Tapi udah apa? Artinya ya seperti itulah. Artinya mereka mau aja udah bagus banget gitu, mau berbagi warisan ilmu syariat udah bagus banget gitu. Karena kasusnya masya Allah, kalau dihitung-hitung gitu sama saya sekian persen, gitu saya ngitung angka ininya ya, pas kebetulan perempuan muter balik mantatin Pak. Gitu ada. Saking dia nggak ridhonya. Nah, perempuan yang dapatnya separuh. Oh iya, ada benar tuh kejadian itu. Ada kejadian. Muter balik. Kalau saya kan cuman ini dapat sekian persen gitu, seperberapa gitu kan. Nah, untuk udah ketua nih uang hartanya sekian miliar gitu kan, berarti kan angka nominalnya kan mereka yang bagi sendiri kan. Nah, saya nggak ikut-ikut. Lanjut ya. Tadi ya. Wa farzuquhum, maka beri rezeki pada mereka ya, pada kerabat dekat yang walaupun kerabat memang dia bukan ahli waris. Wal yatama, anak yatim, wal masakin, kalau hadir di situ dikasih. Ya, bukan bagian waris tapi sedekah ya atau hadiah. Minhu, daripadanya. Wa qulu, dan ucapkanlah, berkata-kata lahum pada mereka qaulan ma'rufan, dengan ucapan yang ma'ruf ya, ucapan yang dikenal baiknya. Jangan mentang-mentang kita ngasih ngomong sambil nyakiti gitu. Apa contohnya Pak? Kayak apalah macam-macam bahasa, kayak nggak tahu malu lah apa gitu kira-kira gitu ya Pak. Nggak usah. Boleh itu, karena kata Allah apa? La tubtilu shadaqatikum bil mani wal adza. Jangan kamu batalkan sedekah-sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit lagi menyakiti yang terima. Menyakiti yang terima. Jadi nggak boleh ya. Wa qulu lahum qawlan ma'rufan ya, bahasa-bahasa yang baik yang ya. Lanjut. Wal yakhsha, dan hendaknya takut ya, takut pada Allah, khusus ya, khosa yakhsha ini adalah takut pada Allah. Kalau khofa ya khofu, takut juga, tapi sifatnya khawatir dengan sesuatu yang belum terjadi ya. Tuh
fayakhsha. Kalau rohiba takut juga, tapi disertai dengan tindakan menghindar. Nah itu rohiba, itu takut juga. Gitu ya. Takut kepada neraka, nah berusaha bagaimana gitu ya. Tapi kalau yakhsha, takut pada Allah, maka disertai tindakan mendekat. Beda kan? Nah, kalau rohiba takut dengan ancaman disertai tindakan menghindar. Tapi kalau khosya yakhsha, takutnya hanya pada Allah, maka disertai tindakan mendekat. Takwa juga takut, tapi maksudnya adalah disuruh hati-hati. Hati-hati jangan sampai jeblos, cemplung, jatuh, nginjak duri gitu ya. Nah, itu namanya takwa. Wal yakhsha, dan hendaknya takut pada Allah. Ini perintah Pak, lamnya lamul amr namanya. Ya, makanya di depan sya itu aslinya ada apa? Ya mu'tal, dibuang, sifat mu'tal akhir. Hasul ilah namanya, dibuang. Karena ada perintah. Hendaknya takut pada Allah, takutnya perintah. Alladzina, orang-orang yang lau taraku, sekiranya mereka meninggalkan min khalfihim, di belakang mereka, dzurriyyah. Apa dzurriyyah? Ya, kita sering doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Apa itu artinya? Turunan, anak, cucu, cicit, buyut ya. Apalagi canggih pokoknya ya Tuhan di sana. Dzurriyyah. Di'afa, ya keturunan yang lemah. Dhaif namanya di'afa. Dhaif ya, lemah. Lemah ya, karena ini ayat berkaitan dengan masalah apa? Warisan, berarti termasuk lemah ekonomi. Ya, utamanya lemah iman, lemah akidah, lemah ilmu. Nah, tapi lemah ekonomi juga jadi perhatian. Ya, lemah jasmani ya, itu juga termasuk ya. Jadi ini kita semua berarti yang punya anak cucu hendaknya takut pada Allah, sekiranya di belakang kita meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Khofu, khawatir, takut alih pada mereka, pada anak cucu tadi. Kalau nasibnya jadi apa? Sengsara, keblangsak, gara-gara kita orang tuanya tidak perhatian, tidak konsentrasi untuk perhatikan bagaimana nasib anak cucunya, gitu ya. Jangan sampai kita mati bukan ninggalin warisan harta, malah warisan apa? Utang. Baik, utang ini kan jadi bikin anak belangsak namanya. Jadi mestinya warisan harta. Karena kata Nabi, kamu mati meninggalkan harta itu lebih baik dibanding kamu mati kemudian anak kamu menjadi meminta-minta. Nah, itu kasusnya ketika siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas dalam keadaan sakit parah, Haji Wada, datang ke Nabi besuk ya Rasulullah, saya ini orang yang berharta, zumalin, harta saya banyak, anak saya cuma satu, perempuan lagi. Kalau anak perempuan cuma satu Pak, dia mati, itu nanti hartanya bisa ke adik kakaknya warisannya, bukan cuma anaknya mah cuma separuh doang kan. Nah, kemudian istri dapat 1/8, nah sisanya yang sisanya untuk saudaranya. Bagaimana saya kalau sedekah 2/3? Jangan. 1/3 nggak boleh juga. Separuh nggak boleh juga. Nah, bagaimana kalau 1/3? Nah, 1/3 itu banyak. Nah, 1/3 itu banyak. Karena kamu mati, kata Nabi, meninggalkan anak atau keturunan kaya itu lebih baik dibanding kamu mati meninggalkan keturunan yang miskin lagi meminta-minta. Nah, gitu. Itu asal urutnya itu. Jadi ini kekhawatiran kita mestinya ya, karena perintah Allah agar di belakang kita ini meninggalkan generasi yang tidak lemah, berarti yang kuat ya, kuat akidah, iman Islamnya, kuat ilmunya, kuat fisiknya, juga kuat hartanya. Falyattaqullaha, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Ini lamnya lam amr, perintah. Hendaknya kalian semua bertakwa kepada Allah. Wal yaqulu, dan hendaknya berkata-katalah qaulan sadida. Nah, kalau tadi
kepada kerabat, orang miskin, anak yatim disuruhnya dengan kata-kata yang ma'ruf, yang dikenal baiknya. Kalau ini lain lagi, dengan kaulan sadid, dan kata-kata yang benar. Ya, sadid itu sendiri artinya adalah membongkar kemudian memperbaiki. Nah itu, membongkar kemudian memperbaiki. Ya, jadi bahasa kitanya merenovasi, Pak ya. Merenovasi kan bongkar dulu ya. Itu, memperbaiki. Artinya di sini memang dengan ucapan-ucapan yang sifatnya apa? Membangun, ya, kritik-kritik yang membangun. Kayaknya sih menilai, mengkritisi, tapi kritisnya bukan karena benci, tapi demi apa? Kebaikan. Nah, ini kita ngomong ke anak-anak itu seperti itu. Jadi mengkritisi, menasihati, ya, karena dia salah, tapi bukan menyalahkan, tapi untuk membenarkan. Itu nih, jadi cara berkata-kata dengan anak-anak itu dengan kaulan sadida. Sadida bukan syadida. Nah, kalau syadida mah keras ya, bengis tuh sadid. Ini bukan shin tapi sin, sadida. Ya, mengkritisi, mungkin terasa pedas juga. Nah, tadi bahasa sadid itu artinya itu, membongkar kemudian memperbaiki. Nah, ini kepada anak, cucu ya, seperti itu. Lanjut. Innalladzina, sungguhnya orang-orang yang yakuluna, mereka memakan, ya, sedang atau selalu memakan juga boleh. Amwalal yatama, harta anak-anak yatim, harta anak yatim, zulman, secara zolim. Ya, udah dibahas di ayat yang ke-6 ya Pak. Jadi kita boleh makan kan? Tapi apa? Wala ta'kuluha israfan, nggak boleh kita makan dengan berlebihan, nggak boleh. Dan itu pun syaratnya kita apa? Doifan, fakir, ya, syaratnya kita fakir. Nah, fakir juga harta itu memang kita sedang kelola ya. Nah, itu kita sedang kelola harta si yatim. Nah, kita butuh, memang fakirnya butuh. Nah, itu, nah kita makan, nah itu fal yakul. Pamangkana fakiron fal yakul bil ma'ruf. Kalau kita fakir, butuh banget, harta itu kita kembangkan dan menghasilkan, silakan makan, tapi dengan cara ma'ruf, ya, sekedarnya saja ya, bukan semaunya, seenak-enaknya, bagi perhitungan, bagi hasil dan sebagainya. Ini kalau hartanya kita kelola. Tapi kalau cuma dititipin doang mah enggak. Dititipin gitu ya. Nah, kita butuh nih. Nah, diambil nggak boleh, ya kan? Nitip ya. Tapi kalau dikembangkan sama kita tadi ya, dan syaratnya kita apa tadi? Makannya nggak berlebihan, memang kita kelola dan makannya secara patut. Nah, ini dia. Dan barang siapa makan harta anak yatim secara zolim, berarti dengan mengambilnya tadi ya Pak, mengambilnya tanpa hak, ya, mengambil tanpa hak dengan maksanya atau mencurinya, membohonginya, ya, dengan cara mencampur aduk dulu hartanya supaya nggak ketahuan, ya gitu kan, seolah-olah bukan harta anak yatim, nah, macam-macam dah. Innama yakuluna, sungguhnya hanyalah dia memakan fi butunihim, ke dalam perut mereka, ke dalam perut mereka. Batnun tunggal, butun jamak. Nah, mereka memakan dalam perut mereka naro, api. Maksudnya sama dengan sedang makan api gitu ya, sedang makan api. Sedang makan api. Jadi entah itu bentuknya apa. Kalau minuman ya minum api gitu ya. Apa aja yang ketelan itu adalah api neraka. Api neraka. Gitu. Makanya benar harus hati-hati. Nah, hati-hati betul ya. Kalau sudah di keluarga kita ada anak ya yatim. Nah, ini bukan berarti orang-orang yang jauh dari keluarga, termasuk di lingkungan keluarga itu sendiri ya. Sebagai kakak tertua, dia kan udah balik, bukan yatim ya kan, udah dewasa. Nah, hati-hati dengan harta si adik yang masih yatim, jangan sampai ikut ke makan, gitu kan, seperti itu. Atau sudah dibagi-bagi nih, ini harta ibunya sekian, 1/8, sisaan yatim, kemudian masing-masing anak kebagian. Jangan sampai juga ibu ikut makan di sini, kan dapat bagian sendiri, ya kan, ikut makan, gitu. Jadi jangan sampai ikut makan. Justru kalau bisa dia mengembangkan. Karena ini sudah haknya mereka si yatim tadi. Lanjut. Wa saya selauna, dan kelak mereka akan masuk sa'iro, ke neraka sa'ir ya. Neraka sa'ir itu api yang menyala-nyala. Neraka ini ancaman buat orang-orang yang makan harta anak yatim ya.
mau dengan cara model apapun yang di luar yang tadi telah ditentukan di ayat ke-6 ya. Jadi kesalahan zolim itu termasuk dengan cara membohongi, memanipulasi, mengambil tanpa hak ya, termasuk itu mencuri ya. Itu. Sampai di sini dulu ada yang ditanyakan sekitar terjemahannya, atau mungkin ada yang bertanya sekitar hukum-hukum bacaan ilmu tajwidnya juga boleh. Ada nggak? Ada. Ya silakan. Masih ada ibunya nggak? Ada. Oh nggak ada berarti. Kalau nggak ada berarti itu semua udah punya anak-anaknya, karena anaknya udah laki perempuan ya. Itu. Iya, kalau udah ikhlas itu lain lagi ceritanya. Arti tetap secara faraid harus dibagi dulu, ya kan, jelasin dulu. Karena itu 3 bersaudara kan, berarti itu harta dibagi 5 ya, udah bagi 5. Jadi anak yang laki-laki masing-masing 2/5. Nah, anak perempuannya 1/5 gitu kan, 1/5. Nah, yang anak pertama kan dapat 25. Nah, karena mungkin dia sudah mampu segala macam, ya punya dia itulah yang mau dibagi ke adik perempuannya atau ke adik laki-lakinya, mau seberapa terserah. Itu sifatnya sudah sodako. Ya. Iya, harus difaroid dulu, seperti itu. Harus difaroid dulu. Jadi yang dibagikan itu jelas punya dia. Punya dia kan 2/5 kan? Nah, itu 25 itulah yang dibagikan. Itu. Nanti kan dia baginya bisa mau dibelah 2, berarti 1/5 gitu, terserah. Atau mungkin karena adik perempuan dapat cuma 1/5 dikasih banyakan, nah, jadi masalah juga. Ya bagus tadi, tapi kakaknya dia paling bertanggung jawab untuk mengatur itu. Jadi dalam hal ini kakak itulah yang dia menjadi pimpinan untuk mengatur itu. Jadi dia yang bertanggung jawab. Itu bertanggung jawab ya. Jadi memang usahakan seperti itu, selesai di intern keluarga ya, jangan sampai kemudian kayak tadi ya manggil ustadz masih mending ya, selesai di situ intern juga. Tapi kalau udah sampai ke pengadilan agama, nah ini kan lebih udah bayar apa segala macam itu kan. Ya, kalau memang nggak selesai di dalam internal keluarga, bisa ke pengadilan agama. Di sana udah siap, itu kan ada. Itu pengadilan agama. Bayar. Oh iyalah, perkara bayar. Bayar. Mendingan Pak Ustadz ya. Mendingan Pak Ustadz. Bisa gratis ya. Gratis. Jadi bagus tadi itu ya, tinggal jadi kakak tertua yang laki-laki ya, yang laki-laki dia mengatur. Jadi diatur dulu, nah, bagian dia lah yang 2/5 tadi, silakan. Jadi yang dikasihkan tuh hak dia. Kalau dia udah ngomong bagi 2 aja, maksudnya saya nggak usah, nggak apa-apa, masing-masing jadi separuh perempuan dapat separuh, laki dapat separuh, adanya itu ya nggak bener, ya kan? Tetap yang laki-laki kan haknya beda kan. Beda itu. Jadi harus seperti itu tadi. Tapi kalau sudah jadi punya dia kan terserah. Atau mau dikasih adik perempuannya semuanya jadi masalah kan? Punya dia kan? Bagian dia kan? Jadi masalah gitu. Jadi masalah itu. Itu ya. Gimana Pak? Warisan juga nih. Kalau yang udah meninggal duluan anaknya itu gimana? Nah, berarti orang tuanya dapat 1/6. Diambil ke orang tuanya dulu 1/6. Bahkan masing-masing kalau masih ada dua-duanya. Nanti kita bahasnya di sini nanti ya, di ayat yang ke-11 dan seterusnya tuh ya. Itu sampai itu. Iya, jadi orang tua itu juga mewarisi dari harta anak gitu kan. Jadi mewarisi dari harta anak. Jadi pembagian si warisan itu setelah orang tua meninggal pertama apa setelah orang tua yang meninggal dua-duanya? Ya pertama di mana ada kematian, itulah ada faraid. Nah, tadi makanya kan begitu orang tua laki-laki meninggal, nanti orang tua perempuan dapat. Kalau ada anak 1/8, kalau nggak ada 1/4 gitu kan.
Kalau yang laki meninggal ibu berarti nanti suami dapat ya. Kalau ada anak dia dapat berapa? Dapat, kalau ada anak dia dapat separoh. Kalau nggak ada dapat seperempat. Kalau ada anak dapat seperempat. Salah tadi. Kalau nggak ada baru dapat separoh. Seperti itu. Si suami itu dari istri yang meninggal. Si suami dari istri yang meninggal. Kalau anak seperempat ya. Kalau anak seperempat suami dari harta istri. Setelah harta itu benar-benar dia pisah. Jadi bukan harta campuran harta suami istri ya Pak. Jadi harta yang masih hidup nggak boleh bagi-bagi. Nah, berarti emang harta yang meninggal. Kan suka harta suami istri masih bercampur nih. Nah dipisah dulu. Itu jangan dicampurin. Karena yang dibagi itu harta si mayit. Ya, harta si mayit. Gitu ya. Nah ini udah masalah praktek dari pertanyaannya ya. Jadi dari ayat yang ke-7 tadi inilah mukadimah ya tentang kaitan dengan masalah apa? Faraid ya atau apa tadi? Warisan. Karena di sini kita belum mendapat rincian tadi persentasenya berapa seperbapanya. Tapi masing-masing itu dapat apa? Bagian ya dari orang tua atau bahkan kerabat ya, kerabat gitu. Nah, karena masing-masing di sini adalah masing-masing anak perempuan atau laki-laki atau perempuan. Karena pada zaman itu, Pak. Jadi ketika perang Uhud ya, perang Uhud itu ada sahabat Nabi yang syahid ya, syahid. Nah, kemudian istrinya itu dia nggak dapat warisan, semuanya dikungkungi ya, Pak. Dikungkungi, dihak sama pamannya. Bapaknya, istrinya nggak dapat, kemudian anak-anaknya juga nggak dapat. Apalagi di situ pada waktu punya alasan, apalagi kalau di situ nggak ada anak laki, ya anak laki. Paham mereka anak laki itu nggak turut punya andil mencari harta, gitu ya. Perang juga nggak ikut berangkat, kayak seperti itu. Ini paham-paham jahiliyah yang masih kebawa pada zaman Islam. Nah, turun ayat ini untuk memperjelas ya. Tuh. Jadi pada asbul wurudnya waktu perempuan ini ngadu ke Nabi, tunggu gitu. Nah kemudian turun ayat ini, turun ini bahwa masing-masing anak laki atau perempuan dapat bagian sedikit atau banyak itu. Jadi karena pada waktu itu nggak dapat, langsung diambil alih sama pamannya seperti itu. Nah, ini kasusnya ya. Nah, makanya ini saya bilang ini sebagai mukadimah dari masalah warisan yang nanti akan dibahas dari ayat yang ke-11 ya sampai ayat ke-12 ya. Ya itu sampai itu nantinya. Kemudian nanti juga masih berlanjut ada di akhir surat An-Nisa ya. An-Nisa nanti dibahas itu. Nah ini nanti sampai ayat 13 kalau sini atau sampai 13 ya. 13 itu tapi sebagai ininya kalau nasihatnya 14-nya itu. Karena emang ini nggak main-main. Ya, ini warisan ini di ayat yang ke-13 disebutkan tilka hududullah. Itu adalah apa? Hukum Allah. Wa mayuti'illaha wa rasulahu, dan siapa yang taat pada hukum Allah dan Rasulnya yudkhilhu jannah, dia akan masuk surga tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Itu adalah kemenangan yang besar. Dan sebaliknya wa mayaksilah, siapa yang maksiati hukum Allah, nggak mau dengan hukum yang Allah terapkan tadi ya, wa rasulahu, dan hukum Rasulullah, wa ta'adda hududahu, dan dia melanggar hukum-hukumnya, yudkhilhu naron, dia akan masuk ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Walahu, dan baginya adzabun muhin, azab yang menghinakan. Ini ancaman. Ini hukum Allah. Jadi nggak boleh dilanggar, nggak boleh dikesampingkan, apalagi sampai menuduh seolah hukum Allah tidak adil ya, gara-gara perempuan anak mendapat separuh, laki-laki dapat satu. Ini hukum. Kalau kita taat, kata Allah akan masuk surga. Kalau maksiat masuk neraka. Ini sebagai pamungkasnya ya, ayat yang ke-13 14. Itu.
Jadi nggak main-main. Jadi jangan kita merasa hukum kita lebih adil dibanding hukum Allah gitu ya. Seperti itu. Jadi tadi sebagai pemukadimahnya tadi ya. Jadi masing-masing ada bagian mimma qalla minhu au kafur. Baik itu sedikit maupun banyak. Nasiban itu bagian mafruḍo yang telah difardukan. Jadi fardu itu kewajiban datang langsung dari Allah. Warisan itu langsung dari Allah ya. Gitu. Jadi ini nggak boleh dilanggar. Dan kalau bentuknya syariat apapun bahkan nggak boleh diwakilkan ya. Syariat seperti sholat 5 waktu, sholat fardu kan nggak boleh diwakilkan, nggak dibadali, nggak boleh. Nah, karena memang bentuknya ada fardu langsung dari Allah ya kan, langsung dari Allah. Nah ini ada Islam itu luar biasa. Jadi ternyata ada nilai-nilai apa Pak? Sosial kemasyarakatan gitu ya. Jadi ketika ada pembagian waris, situ hadir orang-orang lemah dari kalangan ulul qurba. Ulul qurba itu termasuk yang prioritas ya Pak. Kemudian anak yatim, rumah sakit. Ini Quran juga selain ayat ini juga ayat 177 Al-Baqarah yang udah kita bahas bahwa untuk sodakoh itu utamanya adalah keluarga dekat. Nah, kalau keluarga dekat memang dia sudah mampu-mampu, baru kita melebar ke yang lain. Itu. Nah, apalagi dia hadir di situ. Karena bisa jadi hadirnya adalah juga ada ada tujuan yang nggak terucap gitu ya. Mungkin dia pengen gitu ya, kira-kira seperti itu. Ada tujuan keinginan nggak terucap. Gitu. Nah, termasuk anak-anak yatim, wal masakin apalagi ya. Nah, itu harus dibagi farzuquhum ya, dibagi. Ini perintah ya, dari Allah, perintah. Nah, ini bukan bagi warisan ya. Karena ini bukan ahli waris, tapi sifatnya santunan ya, atau boleh dibilang sodakoh, boleh hadiah lebih baik lagi gitu ya. Gitu. Nah, itu dibagi. Dan kalau kita ngasih waqulu lahum qolam ma'rufah. Jadi kita berkata-kata dengan orang-orang ini karena kategorinya orang lemah dengan bahasa-bahasa yang ma'ruf, dikenal baiknya ya. Jadi jangan sampai menyinggung perasaan ya, sudah orang susah ya Pak, dinyek-nyek, dihina-hina gitu ya. Nah, itu nggak boleh. Itu dibagi. Karena kalau sampai kita ngasih sambil mencaci, mencela, menghina, itu kata Allah, qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin tatsba'uha adza. Kata-kata yang baik, maaf, bla 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 gitu, itu lebih baik dibanding kita ngasih tapi diikuti kalimat yang adza, menyakitkan. Ya, jadi lebih baik kita nggak ngasih, kira-kira seperti itu Pak. Tapi kita menggunakan bahasa-bahasa yang santun, yang qaulan ma'rufan tadi. Ini. Kemudian memang nggak ngasih ya, lebih baik kita ngomong maaf dan bahasa-bahasa santun dibanding kita ngasih tapi kita mengucapkan kalimat-kalimat yang menyakiti. Nah, bahkan dalam ayat lain batal itu Pak sedekahnya. La tubtilu shadaqatikum bil mani wal adza. Jangan kau batalkan sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit, lagi menyakiti yang menerima. Gitu. Nah, makanya kaulan ma'rufan ini penting. Gitu. Jadi tetap itu adalah kerabat, itu adalah anak yatim, itu orang miskin tetap kalau orang Jawa bilang diuongke ya, diuongke tuh Pak. Dia dianggap sebagai manusia gitu ya. Memang dia manusia itu diorangkan. Gitu. Nah, kemudian ayat yang ke-9 ini juga bicara masalah generasi ya. Jadi kita sebagai para orang tua harus prihatin ya dari sekarang. Artinya perhatian tentang nasib anak-anak kita ya. Nasib anak-anak kita, jangan sampai peninggalan kita ketika kita mati anak-anak kita menjadi dzurriatan di'afa, generasi yang lemah. Ini karena ayat ini bicara masalah warisan, berarti termasuk masalah ekonomi. Ini penting. Penting. Nah, karena kalau keadaan ya, kalau ada siapa sahabat Ali ya Pak, walaupun ini diperselisihkan keabsahannya, apa Pak? Kefakiran itu identik dengan kekafiran, gitu ya. Itu ada yang menyebut asar Ali. Kalau absahannya, ada yang ngomong gitu ya Pak? Pernah denger ya?
Pernah dengar ya? Pernah dengar ya? Pernah dengar itu asar Ali, asar atau kata-kata sahabat Ali. Ya, kefakiran itu identik dengan apa? Kekafiran itu. Karena emang tadi Nabi juga sebenarnya juga hampir mirip bahasanya kan. Al mu'minul qawi, orang beriman yang kuat